Video ini diambil dari berbagai sumber supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita lebih bertakwa kepada Allah, sehingga kita semua dikumpulkan di surga Firdaus Allah, insya Allah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya robbal amin. Insya Allah. Gue angkat sih teman-teman. Bener pernah ateis? Bener. Kelas 2 SMA tahun 94-95. Jangan jawab dulu ya. Ini tegang nih. Sampai akhirnya kenapa bisa kok ya udah Islam gitu kan? Ya dong, Iya. ateis, Iya. non muslim. Ateis itu beda dengan agnostik ya. Kalau agnostik dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama kan gitu ya. Oke. Kalau ateis nggak percaya Tuhan. Jadi gue waktu itu sempat ada pergolakan Oke. di batin. Sorry mas. Sempat ada pergolakan di batin, di pikiran, logika. Karena kan gue dari kecil selalu berpikir logika. Oke. Kenapa bisa A, kenapa bisa B, selalu berpikir logika. Mm-mm. Makanya sekarang dalam investigasi Aiman dan lain sebagainya itu kan gue pakai data, fakta, dan logika. Ah iya. Logika itu nggak gue tinggalin. Oke. Nah, apa sih buktinya ada Tuhan? Gue waktu itu belum menemukan tuh. Kenapa? Ini bergerak begitu aja kok. Semua bergerak gitu saja. Itu SMA ya. Setelah gue sekitar 1-2 tahun kemudian berpikir, gak mungkin kalau gak ada Tuhan. Kita bicara makrokosmos, Oke. yang luar angkasa dan lain sebagainya. Hmm. Bicara dalam paling kecil aja deh, kita gak usah ke atas di tubuh kita. Mungkin gak sebegitu kompleksnya gak ada yang nyiptain. Oke, tahan. Ini menarik nih, jangan dijawab dulu ya. Di akhir dijawabnya, sampai akhirnya logika disusun, oke gue Islam. Itu kan pasti ada prosesnya kan? Proses. Jadi setelah ketemu, Iya. oh ya, gue percaya Tuhan, tapi gue belum tahu mana agamanya. Orang-orang berpaham ateis ketika yang waktu Mas Aiman rasakan pada saat itu sangat dekat dengan logika, sains dan lain sebagainya. Betul, betul. Nah, kita bicara ateisnya dulu ya. Iya. Jadi pada waktu itu gue berpikir di mana posisi Tuhan gitu kan ya. Lalu akhirnya gue berpikir lagi, nggak usah kita pikir yang jauh-jauh ke atas nih, planet-planet pembentukan alam semesta. Di diri kita dulu aja deh. Oke. Semakin kita kan dulu belajar tuh SMA udah belajar tuh kan gue kebetulan fisika ya, jadi belajar IPA, ada biologi segala macem ya. Di fisika juga ilmu pasti yang kalau nggak A ya B gitu kan. Biologi misalnya juga di kulit kita dan lain sebagainya. Begitu kompleks. Bahkan sampai detik ini seluruh apa yang ada di tubuh kita ini belum terpecahkan di ilmu kedokteran. Boleh tanya ke profesor kedokteran siapapun. Masa sih? Iya. Kalau nggak ada, nggak selesai dong. Udah selesai dong penelitiannya. Penelitian masih terus dilakukan sampai sekarang di dunia kedokteran. Oke. Kan begitu. Iya, mungkin Contoh. Oke. Penyakit langka. Pernah dengar penyakit langka? Ada banyak nih. Banyak. Namanya gue nggak tahu namanya. Kayak misalnya berapa orang dong di dunia gitu kan? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Kan nggak ada jawabannya. Iya, paling ujung-ujungnya kromosomnya X-nya begini kali gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kan nggak ada. Oh iya juga ya. Penyebabnya apa? Nggak ada yang tahu. Iya. Itu kan rahasia Allah, rahasia Tuhan. Iya. Apakah kita masih sombong mau mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada? Luar biasa. Sombong sekali kita. Nah, bagaimana kemudian setelah itu? Nah, itu biarkan menjadi pribadi saya. Dari Tuhan memilih agama yang mana itu kan beda-beda antara satu orang dengan yang lain. Saya dengan Bung Dery kebetulan sama misalnya. Tapi saya dengan yang lain kan belum tentu sama. Ya silakan itu disampaikan kepada masing-masing saja. Oke. Nah, sampai akhirnya udah menemukan bahwa nih logika dan gampang banget dibantah nih. Pemikirannya kan begitu kan. Yang dikit-dikit sains, sama segala macam kan rata-rata ateis kan mengaungkan begitu. Ya kan? Ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Terus di titik apa turning point-nya ketika enggak nih bener nih, kayaknya ada nih. Diri kita sendiri. Nah, akhirnya gimana keputusannya? Belajarkah lebih dekat? Nyarinya kan otomatis kan ada banyak nih Mas. Agama. Kok bisa-bisanya dari ateis? Kan ateis kan berarti kan tidak percaya Tuhan kan? Ya. Kenapa ke Islam? Bukan ke yang lain? Nah, itu yang tadi saya katakan. Ini nih. Ketika sudah menemukan Tuhan itu ada. Lalu apa buktinya Tuhan itu memilih Islam kan begitu? Iya. Nah, itu kalau saya nggak mau sebutkan di sini, tapi bahwa itu menjadi ikhtiar dari masing-masing orang. Kalau saya membaca buku, saya harus sampaikan ya. Jadi di situ disebutkan antara lawan kata satu dengan yang lain. Misalnya, saya lupa detailnya ya. Katakanlah misalnya kebaikan dengan keburukan, tapi nanti bisa dicek lagi. Tapi intinya lawan kata. Paradoks gitu ya? Iya, misalnya hitam dengan putih kan gitu ya. Besar, kecil. Kata. Besar, kecil. Ada banyak tuh lawan kata. Jumlahnya sama bos di dalam Al-Quran, matematika Al-Quran. Contoh nih, lapar, haus.
Ya, tapi bukan itu ya. Tapi Oke. gue mesti ngecek lagi nih. Lapar kenyang, sorry. Jenis katanya apa ya? Oh, ada jurnalnya. Ada. Ngeri. Itu namanya mukjizat Al-Quran. Ini baru the real jurnalis. Dikit-dikit ada jurnal. Ada. Ngeri banget. Ada. Oke. Itu jadi begitu detailnya Al-Quran itu. 6.000, ada yang bilang 6.666 ayat, ada yang bilang 6.236 ayat gitu ya. Iya. Berapapun lah, karena ada satu ayat yang kemudian dianggap 2 atau 1, bismillahnya dianggap 1 ayat, itu kan juga beda jadinya kan. Iya. Oke lah, dari sekian 6.000 sekian ayat, kalau orang yang bikin, dulu nggak ada Microsoft Word, bos, yang bisa ngitung kata apa, jumlahnya berapa, nggak ada dulu. Kok bisa ada kata-kata seperti itu? Soalnya ada sebagian juga yang berpikir bahwa ini adalah cuma karangan dan hayalannya Nabi Muhammad SAW, mungkin dari yang non-Muslim. Kalau dari kita kan beliau ummi, beliau nggak bisa baca tulis kan. Iya. Itu keyakinan kita kan. Oke deh, itu kita singkirkan dulu. Tapi soal matematika Al-Quran ini, mungkinkah itu terjadi 1400 tahun yang lalu? Itu menggugah logika saya. Oke. Ya. Ada 77.449 kata dalam Al-Quran. Kok bisa sama? Panas dan dingin, hidup dan mati, manfaat dan mudarat. Kalau dipikir-pikir ya mereka menganggap bahwa nggak ada Microsoft Word waktu itu 1400 tahun yang lalu. Buat nyocokin ya misalnya. Dan masih banyak lagi loh kalau kita lihat. Kan hanya beberapa ya. Panas, dingin, hidup, mati, manfaat, mudarat. Sama angkanya dari 77.000 sekian kata. Kalau bikinan manusia kalau dipikir-pikir nih, susah banget. Mungkin nggak sih? Sekian banyak ribuan kata tiba-tiba kok bisa sama? Iya. Nah berarti kan bener ini adalah buktinya kalamullah. That's it. Al-Quran itu kan dibuat dengan sangat mudah. Iya. Dengan bahasa yang kalau kita ini bahasa nasional lah gitu kan. Karena saya sempat ke Arab waktu itu, saya tanya, ini bahasa Quran itu bahasa yang indah dan sangat mudah, mereka bilang gitu. Oke. Jadi untuk pemahamannya bagi kami itu sangat mudah. Namun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin ada beberapa yang kurang pas kan, bisa jadi begitu ya. Karena kan tinggi sekali, high context itu. Dan paling banyak katanya Arab ya. Dalam artian persamaan katanya. Iya. Kayak misalnya kan di kita kan ada yang bahasa halus, bahasa kasar gitu kan. Unta kalau nggak salah ada lebih dari 70. Gitu tuh. Menggambarkan seekor unta gitu ya. Terbanyak. Nah, dari situlah barulah makin sadar ternyata bumi ini ada yang menciptakan, ternyata ada yang mematikan, menghidupkan. Tapi saya ngomong gini karena memang dulu saya pernah sekolah ya boleh dibilang apa ya? pesantren ini apa namanya? Jadi ngerti dikit-dikit. Diniyah. Diniyah. Oke. Jadi produk Diniyah meskipun waktu itu kayak macam homeschooling lah gitu, tapi dari guru Diniyah. Cocok dong kita berdua ngomong bahasa Arab ya. Nggak bisa dikit-dikit. Padahal kakek saya dulu adalah penerjemah bahasa Arab. Oh ya? Iya. Jadi dia bekerja di beberapa kedutaan, terakhir di kedutaan Irak. Dia penerjemah bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya luar biasa. Jadi kalau saya datang ke rumah beliau ya, rahimahullah, itu lagi ngetik tuh. Mesin ketiknya bahasa Arab. Mesin ketik bahasa Arab. Belum pernah kan, sekarang juga gak pernah lihat tuh. Iya juga ya. Keren juga ya gitu. Iya. Ngetik baca Arab gundul. Arab gundul. Dan ada sisi lainnya juga, mudah-mudahan ini adalah sebagai ibro ya, yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Bukan berarti nantinya menjadi riya buat Mas Aiman. Tadi kami sholat. Ternyata mungkin apakah dari makharajul huruf yang Mas Aiman pelajarin. Beliau imam saya loh tadi loh. Saya nggak tahu di belakang makmumnya. Iya, maksudnya artinya ini nyambung nggak antara dulu kan katanya ada kakek translator bahasa Arab dan penyiar juga RRI. Oh, iya. Waktu itu yang bagian yang ngumumin harga cabai berapa tiap hari? Mungkin ya waktu itu ada belum ya? Tiap pagi tuh. Tapi dulu siaran bahasa Arab dulu. Serius? RRI khusus siaran bahasa Arab. Betul. Saya masih ada fotonya. Jadi ibu saya itu ayahnya adalah kakek dari ibu saya tuh dari Mesir. Yang menikah dengan perempuan Sunda. Loh, berarti Mas Aiman ada Arab ya dong? Dari ibu saya iya. Kalau bapak saya asli Yogyo. Makanya nama saya Wicaksono, nggak ada nama Arabnya. Tapi kalau dari ibu saya, kakeknya, kita selalu bilang Njit ya. Njit itu dari Mesir. Tapi nikah dengan orang Sunda asli, orang Ciawi. Dan tinggalnya itu di Bogor, alun-alun, Empang, Lolongok. Oh tahu Empang. Oh iya benar, banyak Arab tuh Empang. Benar. Ya di situ. Dan bangsanya apa? Kalau di Mesir itu Al-Wahdi, tapi nikah kakek saya atau bapak saya, bapaknya ibu saya, dia kan dari Mesir kan, turunannya kan patrilineal dari Mesir. Nikah dengan nenek saya, jidah saya, yang dari Hadramut, Bahfen. Oh, iya.
Ada circle kita siapa Nat? Reza ya? Reza? Iya Reza Bafen kan? Iya. Ada kita main ya sama Renat, sama guru saya, Ustadz Riyad Bajre. Itu kan dari Hadramut juga tuh. Hadramut betul. Iya. Kenal juga sama Ustadz Riyad? Kenal. Masya Allah. Nah, sampai akhirnya gini, ketika kita pelajari Islam lebih dalam apa segala macam, gimana coba menurut Mas Aiman ini adalah Islam yang dipelajari, Islam yang betul-betul oke, ini gue jalanin nih. Mudah jawabannya. Itu gimana? Ya Islam yang harus kita jalani adalah Islam yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu. Oke. Sesuai Al-Quran dan hadis kan begitu ya? Ya. Betul. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan kan begitu. Oke. Ya, kalau mau ditambahin ya kesepakatan ulama ijma. Ada juga mungkin kias gitu kan. Itu yang kemudian disampaikan. Tapi yang utama kan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang saya yakini. Ya. Dan itulah kemudian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Oh, wow. Berarti ini udah makin, saya mau mengarah kepada Anda nggak takut duduk di ruangan ini kalau Anda dicap Wahabi? Kan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semua. NU, Muhammadiyah itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk juga mungkin manhaj salaf juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah mungkin penafsiran dari hadis, dari ayat Al-Quran yang berbeda, itu hal yang lain kan. Ya. Gue kok amazing sama jawaban. Gue biasanya nonton di Kompas, CTI dan lain sebagainya, apalagi viral yang waktu Ahok tuh. Oh, mau gue sebut tapi jorok gitu ya. Bahasa toilet lah itu. Bahasa toilet. Gimana? Udah ngobrol lagi kok ke Pak Ahok. Aman katanya. Ya kan tidak ada hal-hal yang sifatnya personal. Ya. Ya beliau berapi-api ya waktu itu menjawabnya karena terkait dengan DPRD waktu itu soal mau membersihkan. Biasanya kan ini versinya Pak Ahok waktu itu ya karena meminta uang untuk pengesahan APBD waktu itu ya RAPBD. Lalu kemudian meminta uang dan sebagainya, itu versi Pak Ahok ya. Lalu kemudian Pak Ahok nggak ada uang, marah-marah segala macam, termasuk sampai kemudian keluar kata-kata toilet itu, bahasa toilet itu. Lalu kemudian ya selesai setelah itu. Dan ya itulah yang terjadi ketika live kemudian keluar seperti itu. Tapi ya sudah clear. Iya, maksudnya artinya intermezzonya gini, ketika biasa kita lihat Mas Aiman itu di TV dengan pembahasannya, wah, pokoknya bener-bener jurnalis banget lah. Tiba-tiba saya membaca tadi, ketika tadi kita bahas mengenai Islam tuh menurut Aiman gimana sih? Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Iya, tuh yang paling penting nih ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, ya harus ada dasarnya dong. Nah, itu yang paling penting. Dasarnya dari mana? Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, dua-duanya itu kan harus merunut pada sejarah penelitian yang detail. Iya, betul. Penelitian yang rigid gitu ya. Nah, itulah yang kemudian bisa jadi terjadi perbedaan tafsir. Nah, oleh karena itu ya harus jelas di situ. Iya benar, nggak bisa tiba-tiba langsung menghakimi. Tapi bahwa ada satu langkah ketika kita mau melakukan maka harus ada dasar hukumnya, itu penting. Ya. Seorang Aiman Wicaksono loh guys. Mudah-mudahan sih pertama kali dibuka di sini dengan kisah yang seperti ini ya. Kenapa? Karena banyak banget audiens yang menanti-nantikan bahwa kayak, sebenarnya bang kilas balik atau di belakang atau mungkin apapun itu dalamnya seorang Mas Aiman seperti apa sih? Nah ternyata saya juga kaget gitu kan. Ya sampai ada diimamin beliau apa segala macam. Gue selalu percaya ya, satu pendapat itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Kita merasa bahwa kita benar, belum tentu itu benar. Iya. Karena orang lain bisa melihat dari sisi yang lain. Begitupun kita beragama ya. Menurut kita nih kayaknya ujian parah nih, berarti Allah nih nggak adil nih, takutnya nih. Tapi bisa jadi menurut Allah ini baik. Betul. Kita dikasih ujian ini bisa jadi ini adalah pembenaran yang dibersihkan segala dosa dan lain sebagainya. Tapi begitupun kebalikan, menurut kita nih benar nih proyek nih. Taunya menurut Allah enggak, gue nggak ridho, selesai itu. Selesai. Karena apa yang kita mau belum tentu apa yang Allah mau. Apa yang kita suka belum tentu apa yang itu Allah berikan. Tapi yang jelas kalau kita udah ikhtiar, tawakal, pasti itu yang terbaik. Seberapapun kita dibenci. Aiman Wicaksono.